Nah, jadi sebelum mulai dengan materi kita, sedikit saya jelaskan buku-buku yang tersedia di Learn ya, di apa server kita. Ada 4 ini yang saya sediakan untuk Bapak Ibu baca. Yang pertama itu buku dari Provos ya, Data Science for Business. Ini buku utama yang nanti kita baca beberapa chapter, kita diskusikan di dalam pertemuan kita ya. Buku ini cukup menarik karena memperlihatkan kasus-kasus bisnis ya, tapi matematikanya juga masih cukup mendalam sehingga Bapak Ibu kalau mau tahu sebenarnya di belakang machine learningnya itu atau AI-nya matematikanya kayak apa ya, apa problem-problem yang bisa muncul ya kalau karena matematika juga bisa punya limitasi ya. Eh, maka buku ini yang banyak dibaca orang dan jadi pegangan ya. Buku yang kedua ini karangan Geron dari seri O'Reilly ya, Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras, and TensorFlow. Ini biasanya dibaca oleh orang-orang informatika ya, agak lebih teknikal. Eh, Contoh-contoh coding juga tersedia di sini ya. Nanti kita mungkin diskusikan beberapa bab awal saja begitu ya, karena makin ke belakang makin teknis dan makin mendalam. Buku yang ketiga ini, Netflix ya, Storytelling with Data. Ini nggak wajib dibaca, tapi nanti saya pilih satu chapter kita diskusikan ya. Ini kebutuhannya lebih kepada, kalaupun Bapak Ibu memahami teknik analisis datanya, seringkali problem di perusahaan adalah bagaimana mepresentasikan data itu sehingga dipahami oleh higher management ya, dan sehingga bisa mengambil keputusan dan strategi tertentu di perusahaan. Ya, jadi seringkali justru higher management tuh nggak butuh ya tahu apa eh, kerumitan teknisnya ya. Dia mau tahu sebenarnya datanya apa, kesimpulannya apa, terus kita mesti ngapain gitu ya. Dan mempresentasikan datanya itu perlu ada story gitu ya. Perlu juga hati-hati sehingga menyajikan data itu tidak penuh apa hal-hal yang tidak perlu yang menyulitkan pemahaman gitu ya. Nah, buku ini itu berusaha menolong ya visualisasi data supaya sangat efektif ya untuk strategical thinking dan untuk apa tim manajemen itu mengambil keputusan ya. Nah, buku yang keempat ini saya tambahkan saja untuk Bapak Ibu yang sangat apa curious ya. Ini juga buku yang biasa dibaca oleh teman-teman informatika ya, Learning Python. Karena kita belajar Python di apa kuliah kita ini tuh eh, dengan cara tabrak lari ya. Jadi lebih kepada oh kita belajar Python yang kita butuhkan supaya kita bisa melakukan data analytics sudah gitu ya. Artinya kemampuan coding Python-nya itu diusahakan supaya bisa praktek dengan cepat ya. Tapi keluasan bahasa itu kan banyak ya dan bisa mendalam ya. Sehingga kalau Bapak Ibu bernafsu ya, berkeinginan belajar yang lebih sistematik soal bahasanya sendiri ya, itu buku itu tuh Learning Python itu yang menyajikan apa pembelajaran yang lebih sistematis gitu ya. Nah, tapi untuk kuliahan kita ya, supaya Bapak Ibu bisa ngerjain proyeknya, sebenarnya tinggal mengikuti contoh-contoh yang nanti kita diskusikan di kelas ya, dan manual-manual online tentang Python dan apa trik-trik melakukan data analytics sederhana ya, soal clustering, soal prediction gitu ya, itu tersedia banyak banget di internet. Jadi belajar dari internet tuh kadang bisa lebih cepat ya, bisa lebih to the point, bisa lebih straightforward ya. Bisa dibantu ngobrol juga dengan ChatGPT karena ChatGPT basically AI, dia bisa disuruh muntahin coding tertentu untuk melakukan hal tertentu juga ya. Nah, jadi eh, carilah cara belajar yang paling efektif buat Bapak Ibu ya supaya tugasnya itu bisa diselesaikan cukup baik ya, cukup bisa berkompetisi dengan kelompok yang lain, terus bisa lulus dengan nilai yang baik gitu ya. Artinya kalau Bapak Ibu katakanlah ngerjain proyeknya pas-pasan gitu ya, itu lulus juga ya. Cuman kalau effortnya tinggi ya, mikir banget gitu ya, presentasinya bagus banget begitu ya, ya itu mungkin nanti dinilai di level A gitu ya. Nah, cuman nilai di level A itu jadi tergantung effort semua teman-teman di kelompok dibandingkan dengan kelompok yang lain ya. Jadi ada unsur kompetitif juga di sana. Ya. Nah, ada pertanyaan sekilas soal buku-buku yang tersedia?
Kalau nggak ada, saya lanjut ya dengan bahan kita ya, bahan diskusi kita supaya Bapak Ibu ada bahan buat question hunt-nya itu. Ya, jadi question hunt-nya dari bahan diskusi kita ini. Nah, ini kita mulai bahas beberapa slide ya soal big data, AI, dan sosial dilema ya. Terus ada satu slide tentang high performance team, mungkin topiknya cukup kekinian, dialami di berbagai perusahaan. Nanti kita coba bahas ya kalau kita lihat ada waktu atau enggak. Nah, kita mulai dengan salah satu kejadian yang bikin AI itu jadi heboh ya. AI sebenarnya ilmu yang cukup lama ya, karena basicnya itu neural network itu udah teknologi yang cukup lama ya, dari tahun 60-an udah eksis begitu ya. Tahun 80-an berkembang pesat ya. Tetapi dengan berbagai limitasi sehingga aplikasinya tidak bisa sangat luas ya. Tapi tahun 90-an ini tiba-tiba IBM tuh bikin mesin ya, Deep Blue namanya ya. Lalu bertanding catur dengan Garry Kasparov, terus Garry Kasparov kalah. Ya sehingga terus jadi heboh ya. Bagaimana seorang grandmaster, champion catur dunia yang merajai dunia percaturan itu selama 15 tahun ya, eh, tiba-tiba bisa dikalahkan oleh komputer AI buatan IBM gitu ya. Dan ini ada sedikit statistik ya. Kasparov itu ganas ya kalau di papan catur. Dari 2.400 games yang serius, dia tuh cuman kalah 170 saja. Dan dia main catur sejak dia berumur 12 tahun begitu ya. Mendominasi kejuaraan dunia selama 15 tahun begitu ya. Nah, dan permainan catur itu permainan yang intimidatif juga ya. Karena siapa yang mentalnya kalah begitu ya, apalagi ngadapin Kasparov gitu ya, terus jadi takut gitu ya. Dan Kasparov itu juga bisa sangat intimidatif ya di dalam permainan catur itu ya. Dia punya kebiasaan melepas jam tangannya, memakainya lagi begitu ya. Dan kalau dia udah pakai lagi, musuhnya tahu habis ini dia bakal dihancurkan begitu ya. Itu ada intimidasi-intimidasi yang semacam itu. Nah, tapi Deep Blue itu kan nggak bisa diintimidasi ya, nggak punya emosi begitu ya, mau digertak-gertak kayak apa nggak bisa. Problem lain adalah di Blue itu nggak punya historical data pertandingannya dia ya, sehingga Kasparov kalau mau mempersiapkan pertandingan melawan Deep Blue juga nggak bisa ya. Jadi hari itu Kasparov main pembukaan yang dia belum pernah main sebelumnya ya, dengan harapan Deep Blue nggak bisa melakukan analisis ya. Terus yang bikin Kasparov kalah ya, kata beberapa analis adalah sebenarnya Kasparov tuh kalah terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena Kasparov itu tahu ya, mesin dan manusia itu main catur tuh beda. Kalau mesin tuh bisa ngitung komputasi ke depan ya dengan cepat ya, karena mesin begitu ya. Kalau manusia tuh nggak sanggup ya. Jadi manusia itu mainnya posisional karena terlalu sering lihat pola pembukaan dan lain sebagainya. Seorang grandmaster seperti Garry Kasparov tahu langkah-langkah mana yang bisa pelan-pelan menghasilkan keuntungan jangka panjang, terus mencekik lawannya pelan-pelan gitu ya, memastikan bahwa lawannya itu makin lama makin susah posisinya, terus nanti terakhirnya buat kesalahan terus kalah juga gitu ya. Nah, yang bisa main kayak gitu orang. Kalau mesin itu hitung aja ke depan berapa langkah gitu ya, karena dia dengan cepat bisa menghitung banyak kemungkinan gitu ya. Jadi biasanya mesin kalau punya keuntungan material langsung sikat gitu ya, nggak main keuntungan jangka panjang. Nah, hari itu Deep Blue itu main ngorbanin kuda untuk keuntungan posisional jangka panjang. Sehingga Garry Kasparov itu yang paham perbedaan mesin dan manusia itu kaget. Ya, terus begitu kaget mentalnya jatuh, terus karena itulah dia kalah gitu ya. Dan bahkan waktu konferensi pers dia menuduh jangan-jangan IBM curang, jangan-jangan di belakangnya ada orang gitu ya, sehingga eh, apa itu menunjukkan ya psikologinya Kasparov gitu ya waktu dia kalah lawan Deep Blue itu. Yang mungkin dia kalah terhadap dirinya sendiri, bukan kalah lawan mesin gitu ya. Tapi ini 20 tahun yang lalu, ini 1997 ya, udah lama begitu ya. Nah, Kasparov tuh nggak pundungnya habis kalah. Dia malah berkeyakinan bahwa dunia ini harusnya adalah tempat di mana mesin dan manusia itu bekerja sama ya. Jadi bukan menjadi lawan musuh bebuyutan kayak The Matrix atau The Terminator gitu ya di film-film akhir zaman yang kita sering lihat di Hollywood ya. Melainkan Kasparov tuh bilang bahwa
Mesin itu kan ya memang punya banyak kelebihan ya. Dingin, nggak punya emosi, presisi ya, punya akurasi, bisa kalkulasi, bisa objektif gitu ya. Tapi manusia kan juga punya kelebihan ya, punya understanding, punya tujuan hidup ya, punya purposes, punya passionnya, punya gairah ya, punya semangat, punya imajinasi ya. Yang mesin mungkin walaupun hebat komputasi ya tetap punya kesulitannya untuk hal-hal ini yang ciri khasnya manusia ya. Sehingga manusia sama mesin harusnya bisa hidup berdampingan ya dan bisa bersama-sama ya. Dan di dalam hal olahraga, bukankah sudah biasa kata Kasparov bahwa orang itu bawa mesin terus bisa bertanding lawan orang bawa mesin yang lain ya. Jadi bagaimana kalau pertandingan catur itu seorang grandmaster bawa mesinnya lawan grandmaster lain bawa mesinnya juga ya. Terus manusia mesin itu bertanding bersama gitu ya. Misalnya itu kan mirip ya dengan balap mobil atau balap motor ya atau bahkan ada orang-orang yang membicarakan bagaimana kalau pertandingan sepak bola zaman sekarang pemainnya pakai alat-alat ya sehingga bisa punya apa pandangan virtual reality memandang seluruh lapangan sekaligus ya melihat gerakan lawan dan keseluruhan apa eh, pergerakan bola dengan lebih akurat dan lebih presisi. Jangan-jangan permainan sepak bola itu jadi lebih menarik ya kalau setiap pemainnya juga diperlengkapi dengan alat-alat AI dan sebagainya gitu ya. Jadi ada ide-ide semacam itu dan Kasparov meyakini dunia yang di mana manusia dan mesin itu hidup berdampingan dengan damai begitu ya. Nah, ini mathematician ya, namanya Alan Turing, dia mathematician Inggris. Dia terkenal karena memecahkan apa sandi rahasia yang dipakai oleh tentara Nazi Jerman di dalam Perang Dunia Kedua ya, sehingga posisi kapal selam Jerman itu bisa diketahui dan Jerman itu bisa kalah perang ya. Nah, Alan Turing ini mathematician, dia yang pertama kali juga banyak sih orang yang memikirkan ya, tapi Alan Turing ini jadi terkenal karena dia mengajukan satu apa kriteria kapan ya satu mesin itu bisa kita bilang punya intelligence. Kapan mesin itu punya kecerdasan. Ya dan kriterianya yang diajukan Alan Turing ini cukup sederhana ya. Jadi Turing test itu ya sesederhana ini kalau ada orang chatting sama orang, terus chatting sama mesin, terus dia nggak bisa bedain lagi ya respons mana berasal dari orang dan respons mana berasal dari mesin. Pada saat itulah kita bisa bilang bahwa mesin itu punya kelakuan kecerdasan. Begitu ya. Jadi itu kriterianya tuh. Ya dan dengan kata lain waktu Kasparov itu kalah sama Deep Blue terus dia menuduh jangan-jangan IBM curang di belakangnya ada orang. Itu sebenarnya Deep Blue lulus Turing test ya. Karena Kasparov somehow jadi bingung gitu ya. Jadi nggak bisa membedakan lagi mana mesin dan mana orang gitu ya. Nah zaman sekarang kalau Bapak Ibu main ChatGPT ya, kalau ChatGPT itu tidak diprogram untuk mendeklarasi diri ya bahwa saya ChatGPT, saya language model AI yang mungkin tidak bisa meramal pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan. Misalnya kalau Bapak Ibu tanya, apakah Anies Baswedan akan jadi presiden Indonesia ya? Nah, ChatGPT akan langsung bikin disclaimer ya. Saya ini large language model, saya tidak bisa meramal siapa yang bakal jadi presiden, tapi saya bisa mengatakan ada orang-orang yang ngefans Anies karena dia pandai berdebat, karena dia apa pengajar di universitas ya, pikiran-pikiran dia brilian dan sebagainya. Tapi ada yang mengkritisi dia karena ini dan itu begitu ya. Jadi ChatGPT itu memang diprogram dan ini etika AI juga ya. AI tidak boleh mengaku sebagai manusia. Jadi dia selalu ada disclaimer itu kalau Bapak Ibu ngobrol sama ChatGPT nanti ya. Eh, tapi bayangkan ya kalau Bapak Ibu ngobrol sama AI, lalu AI-nya tidak diperlengkapi dengan safety semacam itu ya. Terus apakah Bapak Ibu tetap masih bisa membedakan ya yang mana yang AI dan yang mana yang bukan ya? Terus apakah mungkin kalau AI-nya diprogram untuk bisa merespons dengan sangat simpatik ya, empati terhadap Bapak Ibu, terus Bapak Ibu merasa dipahami, jangan-jangan Bapak Ibu bisa jatuh cinta sama AI-nya gitu ya. Ada kasus yang tercatat juga di mass media ya, ada orang yang bunuh diri karena jatuh cinta sama AI yang dia ngobrol dengan dia gitu ya. Nanti saya bisa kasih linknya juga di grup WA sih kalau Bapak Ibu tertarik ya. Nah, jadi di dalam era dunia kita sekarang AI somehow ya mungkin sudah melampaui Turing test di dalam berbagai bentuknya ya.
Kalau ini adalah tes di mana menguji apakah mesin itu bisa menunjukkan gejala kecerdasan. Ya. Nah, tapi sebenarnya isinya AI itu apa sih? Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada kelas-kelas kuliah yang cukup teknikal ya, mungkin pernah juga bicara tentang hal ini ya. Jadi ini adalah gambar yang sederhana, disebutnya neural networks ya. Jadi isinya AI atau machine learning sering sekali ya, kalau dia tidak menggunakan apa matematika yang cukup sederhana ya, matematika nonlinear, biasanya isinya neural network seperti ini ya. Jadi neural networks ini meniru dari apa jaringan saraf manusia ya, karena di dalam otak manusia itu jaringan sel-sel itu masif terkoneksi ya. Jumlahnya miliaran, koneksinya juga setiap titik prosesor ini terkoneksi dengan apa jutaan titik yang lain juga ya. Nah, di zaman tahun 90-an itu ya dan 80 90-an ya, kita kan udah punya komputer dan udah bisa melakukan komputasi sederhana ya, ada nilai dikalikan dengan faktor tertentu, dijumlahkan terus dikeluarkan menjadi output tertentu. Kayak ginian udah biasa ya, semua prosesor bisa melakukan. Dan prosesor komputer itu lebih cepat daripada sel di otak kita. Masalahnya adalah yang menjadi keajaiban buat para engineer tahun 80 90-an itu adalah kok komputer tuh lambat banget ya ngenalin gambar. Padahal manusia itu cepet ya, dikasih huruf A yang bengkak-bengkok nggak keruan dia bisa tahu itu huruf A. Mesin susah banget gitu ya. Nah, jadi bagaimana supaya mesin bisa melakukan hal itu? Ditirulah jaringan saraf manusia ya. Caranya gimana? Ya setiap prosesor ini disusun aja ya menjadi lapisan-lapisan ya. Terus kita kasih koneksi-koneksi yang masif ya. Sehingga setiap prosesor ini menghitung outputnya dikalikan dengan faktor tertentu, terus dikoneksikan dengan layer berikutnya ya. Dan masing-masing sel ini kerjanya sederhana ya. Mengalihkan, menjumlahkan, keluarin output. Mengalihkan, menjumlahkan, keluarin output. Begitu ya. Tapi jumlahnya banyak ya. Jadi bukan single prosesor ya, tapi multi prosesor masif, berlapis begitu ya. Sehingga kita punya struktur jaringan yang semacam ini yang sebenarnya melakukan perhitungan persamaan matematika yang rumit yang bisa nonlinear. Ya. Nah, tipikal aplikasinya misalnya adalah kalau input ini di bagian depannya dikasih input dari pixel gambar tertentu. Misalnya jumlahnya ada 256 titik gitu ya, katakanlah pixel gambar tertentu gitu ya. Ada yang on, ada yang off, ada yang warnanya tertentu, informasi tertentu, pokoknya di input di sini ya. Lalu di output ini misalnya huruf ya. Jadi ada 26 output huruf A sampai Z. Terus setiap kali mesinnya itu dilatih. Oh, kalau ini huruf A, harus output A ini yang nyala. Ya, dan setiap faktor pengali dan penjumlahan ini disesuaikan supaya keluarnya huruf A. Terus kalau dikasih input huruf B yang harus nyala. Kasih input huruf C yang harus nyala. Jadi mesinnya bisa di training, dikasih lihat contoh-contoh gambar dan jawabannya apa hurufnya gitu ya. Dan kalau contoh itu banyak, bisa ratusan ribu sampel, jutaan sampel gitu ya. Lama-lama faktor-faktor pengali ini beradaptasi ya dari gambar-gambar latihan yang dia lihat ya. Lalu tahu-tahu pola huruf-huruf itu terekam di dalam jaringan saraf tiruan ini, sehingga kalau nanti dia dikasih input yang dia nggak pernah lihat, terus dilakukan komputasinya, dia bisa keluar hasilnya yang mendekati ya terhadap data latihan dia. Ya sehingga dia bisa mengenali tulisan tangan dengan kata lain gitu bisa. Ya. Nah, struktur semacam ini bukan tanpa kelemahan ya. Jadi akurasinya mungkin tergantung dari data latihannya ya, bisa sampai 60-70%. Kalau datanya sangat banyak, informasinya sangat bagus, mungkin bisa sampai 80-90% ya. Tapi ada well known problems juga ya. Misalnya overfitting. Overfitting itu artinya si ininya neural networknya jago kandang. Dia saking seringnya lihat gambar-gambar contoh tertentu, kalau di contoh itu saking seringnya dilatih dia hebat banget, akurasinya tinggi. Tapi kan gambar di alam atau di dunia nyata kan penuh noise ya. Terus dia kalau dikasih yang agak jauh ya di luar dari data trainingnya, dia bisa lebih percaya data trainingnya terus overfit ke situ, terus akurasi ke data realnya jadi rendah gitu ya. Itu problem overfitting namanya ya. Atau kalau data trainingnya sedikit banget ya, cuma punya 10 gambar gitu ya.
Itu pun huruf aja ada 26 gitu ya. Jadi dia kurang banget ya. Terus dia akan kesulitan ya apa melakukan estimasi dengan akurasi yang tinggi gitu ya. Jadi ini bukan obat untuk segala penyakit ya. Dia tetap punya kelemahan dan kadang-kadang kuncinya itu adalah di seberapa banyak data yang kita punya untuk dia latihan. Ya. Sehingga Bapak Ibu juga bisa memahami ya kenapa teknologi yang udah lama ini ya, udah berkembang dari awalnya tahun 60-an, tahun 80, 90-an berkembang pesat begitu ya. Karena komputer-komputer juga mulai banyak. Tapi baru booming tahun 2000-an ke belakang ini. Kenapa? Karena tiba-tiba di era akhir ini data yang seliweran di cloud itu banyak banget. Sehingga yang memicu perkembangan ini adalah yang disebut dengan big data. Dan neural networks atau machine learning itu kalau ditumpahin data yang luar biasa banyak dan learningnya cukup keras gitu ya, lama-lama dia akurasinya sangat tinggi ya dan Bapak Ibu bisa lihat fenomena semacam ChatGPT itu ya. ChatGPT itu jauh lebih cerdas ya, kelihatan jauh lebih pintar dari kebanyakan mahasiswa ya. Cuman dia masih kalah dari expert kalau pertanyaannya sangat spesifik dan sangat tajam. Kalau expert yang nanya bisa mengenali hal-hal itu. Kalau mahasiswa biasanya enggak ya. Tapi gimana caranya? Karena ChatGPT itu ya dan mesin yang melakukan komputasi yang dilatih itu menelan data seluruh dunia yang beredar di cloud di internet, begitu ya. Padahal manusia untuk belajar sesuatu sampai cukup mahir nggak mesti menelan data seluruh dunia ya. Kalau dia sanggup menelan data seluruh dunia, dia luar biasa hebat begitu ya kalau manusia ya. Tapi mesin harus melakukan itu ya sehingga banyak diskusi juga seberapa mahal dan boros sebenarnya ya solusi semacam ChatGPT itu ya dan nggak bisa ya ada perusahaan abal-abal atau ece-ece berusaha bikin ChatGPT karena resources untuk komputasinya luar biasa mahal dan masif begitu ya dan apakah ChatGPT itu ramah terhadap lingkungan ya karena energi yang dia makan aja untuk melakukan komputasi itu untuk dia sampai training bisa jawab-jawab kita itu udah melakukan pencemaran lingkungan yang masif juga gitu ya. Jadi banyak banyak diskusi juga ya terhadap seberapa masuk akal sih itu ya dan memang akhirnya jadi perusahaan-perusahaan besar aja ya yang bisa punya solusi semacam ChatGPT itu ya Google, ya Microsoft, ya OpenAI itu ya karena resources yang dimakan oleh dia masif sekali ya. Sejauh ini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut sedikit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya at least ada penjelasan yang sangat superficial ya, sangat di permukaan tentang cara kerja di baliknya machine learning dan AI itu seperti apa. Ya. Nah kita lanjut ya. Kita bisa lihat juga aplikasi-aplikasinya yang tipikal ya. Ini aplikasi yang sangat terkenal ya. Eh, Beritanya muncul di Forbes tahun 2012 ya. Judulnya How Target Figured Out a Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did ya. Jadi ini apa jadi heboh ya berita ini ya muncul karena Target itu supermarket di Amerika mirip dengan Walmart ya, mirip Carrefour juga ya. Supermarket ini melakukan data analytics ya dari belanjaan customernya dan bisa memprediksi seseorang itu hamil begitu ya. Nah, menurut anekdotnya eh, berita ini itu yang terjadi adalah bapaknya anak yang hamil itu marah karena rumahnya dikirimi iklan produk-produk bayi ya oleh Target gitu ya karena bapaknya terus melabrak targetnya dan bilang siapa yang hamil di rumah saya gitu ya marah ya terus waktu orang dari Targetnya berusaha beberapa hari kemudian telepon ke rumahnya mau minta maaf ya sama bapaknya terus bapaknya ternyata bilang rupanya saya nggak tahu anaknya beneran hamil gitu ya. Dan bagaimana sih bisa memprediksi seseorang itu hamil ya? Jadi ada produk-produk yang typically suka dibeli oleh orang-orang yang hamil. Misalnya ya di sini tercatat ada tas popok yang besar ya atau suplemen-suplemennya zinc magnesium yang penting untuk kesehatan ibu hamil ya. Atau kalau seseorang itu beli tiba-tiba karpet
yang apa warnanya cerah ya, biru cerah atau apa yang cocok untuk bayi gitu ya. Atau kalau apa orang yang hamil tuh kadang suka mual ya, dia mulai membeli lotion itu yang kurang wangi gitu ya, yang baunya nggak tajam gitu ya, atau apa sabun-sabun yang begitu ya, karena lebih nggak mengganggu apa indera penciumannya ya, unscented lotion gitu ya, nggak terlalu apa berbau begitu ya. Nah sehingga kalau apa belanjaan-belanjaan ini terkumpul ya di dalam satu basket yang sama ya. Terus dari data training yang sangat banyak ya, bisa dilakukan prediction ya, seberapa kemungkinan seseorang itu hamil ya, dan bahkan bisa juga dipredik kapan waktu kelahirannya gitu ya. Misalnya di berita yang muncul di Forbes ini ya masih bisa Bapak Ibu cari ya dari tahun 2012 ya, bahwa ada seseorang namanya Jenny Ward, umur 23, tinggalnya di Atlanta ya. Terus dari belanjaannya itu bisa diprediksi bahwa ada 87% kemungkinan dia itu hamil dan waktu kelahirannya itu sekitar bulan Agustus begitu ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini bikin heboh ya. Bikin takut juga di satu sisi ya. Karena kalau Bapak Ibu belanja di e-commerce ya, data Bapak Ibu itu tersedia gitu ya, terus Bapak Ibu bisa dianalisis ya. Paling tidak e-commerce itu selalu berusaha menganalisis belanjaan Bapak Ibu supaya bisa mentarget iklan targeted kepada Bapak Ibu ya. Dan walaupun data belanjaan itu minim, misalnya kalau Bapak Ibu ngetik sesuatu di Topet ya, nyari eh, keyword tertentu, dia akan memberikan suggestion ya, melengkapi keywordnya gitu ya. Di Google kalau kita searching kan juga gitu, karena di belakang itu semuanya machine learning dan AI ya. Dan tentu platform e-commerce itu akan berdalih ya bahwa ini kan memudahkan Bapak Ibu kalau belanja supaya menemukan apa barang-barang yang Bapak Ibu memang butuhkan ya. Google juga gitu, Bapak Ibu searching. Terus supaya Bapak Ibu dengan mudah menemukan informasi-informasi yang relevan, Google akan memberikan ya hal-hal yang Bapak Ibu eh, inginkan ya dengan suggestion begitu ya. Nah, tetapi setiap platform itu sebenarnya punya target ya, ingin meningkatkan uang yang dibelanjakan Bapak Ibu di platform itu ya, atau paling tidak ya di platform-platform semacam YouTube, Facebook, Twitter, atau juga Google ya, ingin meningkatkan waktu Bapak Ibu stay di platformnya, karena dengan demikian paling tidak Bapak Ibu lihat iklan lebih banyak. Ya, jadi yang dijual sebenarnya apa atensi dan presensi Bapak Ibu di platform gitu ya. Nah, jadi di belakang itu selalu ada AI ya yang menganalisis Bapak Ibu ya, dan jangan heran kalau Bapak Ibu dilempari oleh targeted ads ya, karena zaman sekarang di balik semua aplikasi itu selalu mengintai ya AI tertentu yang melakukan data analytics terhadap behavior Bapak Ibu ya. Nah, sementara sebenarnya hal semacam ini juga bukan hal yang sangat baru ya. Karena kalau Bapak Ibu punya kartu kredit ya, semua bank melakukan analisis itu juga ya dari data nasabahnya. Karena mereka ingin memastikan bahwa investasi itu aman ya. Kalau Bapak Ibu punya kartu kredit, Bapak Ibu juga akan bayar gitu ya kalau dikasih pinjaman gitu ya. Eh, yang typically secara tradisional melakukan data analytics juga adalah perusahaan telekomunikasi. Ya, karena apa berapa banyak Bapak Ibu beli pulsa, melakukan panggilan, melakukan komunikasi data, bahkan data pergerakan Bapak Ibu ya, karena kalau Bapak Ibu pakai 4G dan lain sebagainya, selalu sebenarnya nempel ke base station yang mana datanya ada. Ya, jadi bayangkan sebenarnya kalau mau di tracking apa profil seseorang yang datanya lengkap itu selalu bisa ketahuan. Ya, jadi secara tradisional sebenarnya data analytics itu udah lama dan ada perusahaan-perusahaan yang secara tradisional melakukan itu. Tapi zaman sekarang makin banyak karena e-commerce rata-rata melakukan itu ya. Eh, Pinjol melakukan itu ya, ride sharing melakukan itu juga ya. Dan kalau Bapak Ibu belanja di warung apa aja terus dia menawarkan ini lupa mau ada diskon lebih murah, install aja apps-nya begitu ya. Kalaupun apps-nya bening dan bukan yang predator gitu ya, melakukan hacking atau apa ya, kalaupun apps-nya clear,
at least Bapak Ibu nyetor data Bapak Ibu, terus platformnya atau tokonya bisa melakukan data analytics, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau apa eh, agak punya privacy ya, jangan nebar data kemana-mana, begitu ya, minimal aja data-data di mana-mana itu. Kalau enggak, kadang-kadang perlindungan data di kita itu masih sangat ambigu sih ya, sehingga bisa ada risiko macam-macam juga. Ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini dari Bapak Ibu sebelum kita lanjut sedikit? Belum ada ya. Saya coba lanjut lagi ya. Satu slide lagi. Ini aplikasi yang muncul juga ya dari AI. Ini masih baru bahkan tahun 2020 ya. Eh, Artikelnya muncul di newsroomnya University of California San Diego begitu ya. Artificial Intelligence enables rapid COVID-19 lung imaging analysis at UC San Diego Health. Nah, ini April 2020 ya. Idenya adalah kalau mesin ronsen itu ya, hasil ronsennya banyak contohnya, terus dikasih diperlengkapi dengan AI ya, terus mesinnya bisa diajarin ya, dikasih lihat gambar tertentu, terus dikasih tahu ini paru-parunya sakit atau sehat gitu ya. Terus kalau sampel datanya banyak, ratusan ribu, jutaan gitu ya, lama-lama AI yang bacain ronsen itu akurasinya bisa cukup tinggi ya, bahkan setinggi dokter spesialis ronsen begitu ya. Nah ini kasusnya adalah ada pasien ya, waktu zaman COVID-19 awal tahun 2020 itu kan tes PCR itu masih mahal ya, dan nggak semua rumah sakit bisa punya ya, karena kan harus mendeteksi apa dari DNA-nya virus itu ya, padahal masih baru dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mesin ronsen kan udah lama begitu ya. Terus kerjaan-kerjaan AI itu udah lama juga dimulai ya, bertahun-tahun ya. Nah, lalu ada pasien ini dia nggak ada simptom COVID sebenarnya. Terus tapi dia di ronsen aja ya. Terus bacaan ronsennya dikasih ke AI, AI-nya bilang bahwa oh ini ada apa tanda warning pneumonia awal nih, gitu ya. Padahal orangnya kelihatannya sehat ya, nggak ada apa simptom apa-apa begitu ya. Tapi terus gara-gara hasil ronsen yang dibaca AI ini dikonfirmasi oleh dokter radiologis ya, terus dites tes COVID ternyata positif. Ya, jadi idenya ini ya jadi menarik karena kalaupun testing virus itu mahal ya dan nggak semua rumah sakit punya ya. Waktu lagi masif ini kan COVID ya, kalau penerbangan kan mensyaratkannya tes PCR atau paling nggak antigen ya. Kalau kita ke daerah itu masih susah loh. Saya ke daerah di Sumatera Utara ya waktu itu karena kebutuhan ya keluarga gitu ya. Terus cuman rumah sakit militer ya kalau di kota yang bukan ibu kota itu yang bisa melakukan tes antigen ya. Yang rumah sakit yang lain tuh susah mengaksesnya gitu ya. Dan bayangkan kalau orang itu sakit ya, gimana diagnosisnya ya kalau nggak bisa testingnya begitu ya. Nah jadi idenya adalah kalau di daerah itu ada ya, rata-rata mesin ronsen ada ya, karena ronsen itu kan udah tua. Terus kalau ada AI-nya, kalaupun nggak ada radiologisnya, nggak ada dokter yang bisa baca hasil ronsennya, kalau ada AI-nya, terus AI-nya bisa ya, akurasinya cukup tinggi, jangan-jangan ada orang yang bisa diselamatkan karena dapat warning awal gitu ya, walaupun nggak tersedia tes COVID. Gitu. Jadi idenya kayak gitu tuh. Ya, dan zaman sekarang ide itu bisa untuk semua data yang lain ya, yang penting datanya cukup, AI-nya ada, AI-nya bisa dilatih sehingga kita tidak apa tergantung dari keberadaan dokter spesialis, terutama kalau di daerah. Ya, jadi AI itu bisa bisa sangat menolong ya sampai dokter spesialisnya tersedia paling sedikit, gitu ya. Nah, jadi ide yang semacam itu bisa sangat produktif ya, menolong di dunia kesehatan. Jadi ada ide-ide yang tampaknya agak sedikit menakutkan ya karena menganalisis data pribadi kita ya, terutama data privacy jadi menakutkan ya. Tapi ada ide-ide juga yang cenderung bening ya, cenderung nggak berbahaya ya, dan cenderung sangat berguna ya kalau di kesehatan gitu. Tinggal memang bagaimana ya kita memanfaatkan AI-nya, bisa ada berbagai dilema etika yang sulit ya. Nah, yang nanti minggu depan kita akan bahas lebih lanjut ya.
Ini waktu kita udah hampir 1 jam juga, jadi kita udah di penghujung. Mungkin materi kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya materi yang cukup untuk melakukan posting question hunt-nya ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, baik dari soal aturan main maupun materi kita malam ini? Kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Terus kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kebingungan lanjutan, kita bisa komunikasi di grup WA ya. Buat teman-teman Bapak Ibu yang belum bergabung, kalau apa Bapak Ibu tahu mereka ngambil juga bisa dikasih linknya ya untuk gabung ke grup WA kita. Ya. Oke, thank you Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam, selamat istirahat.